Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan hadis tentang anjuran atau kelebihan melakukan puasa Ramadan. Dan subuh hari ini karena mengingat bahawa banyak di antara kita yang melakukan i'tikaf, maka insya-Allah kita persingkat karena mungkin banyak yang belum sempat beristirahat dari kegiatan atau amal saleh di malam hari. Setelah kita membahas hadis-hadis tentang kemuliaan orang puasa sampai bau mulutnya dianggap lebih wangi dari kasturinya surga, lalu orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah berkata, "Inna fil jannati baban." Di dalam surga itu ada satu pintu, kata Rasulullah. Yuqalu lahu Ar-Rayyan. Pintu itu dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah. Semua orang yang ahli puasa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga melalui pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang boleh masuk ke pintu itu kecuali yang ahli puasa saja. Jadi yang punya kelebihan-kelebihan lain itu tidak boleh masuk di situ. Fa iza dakhalu, kalau semua yang ahli puasa sudah masuk, lalu kemudian ughliqa falam yadkhul minhu ahad, ditutuplah pintu itu dan tidak ada yang boleh memasukinya setelah itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hadis ini menceritakan tentang kemuliaan orang-orang yang mengistimewakan dalam hidupnya dengan amal saleh yang bernama puasa. Kita ini diberi Allah banyak jalan untuk membuka pintu surga, dan hampir mustahil semua orang atau setiap orang bisa melakukan semua amal saleh sekaligus secara dominan. Hampir mustahil seseorang bisa melakukan semua amal saleh secara keseluruhan seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah dari umat Nabi, Abu Bakar hampir menyamai amalan-amalan Nabi, namun tetap bukan bermakna beliau mampu melakukan semuanya. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar
yang kebetulan berada di samping Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seseorang dipanggil dari semua pintu surga?" Nabi menjawab, "Mungkin saja wahai Abu Bakar, dan aku berharap dari Allah semoga engkau salah satu yang dipanggil dari semua pintu surga." Jadi ini Abu Bakar berarti semua amalnya stabil, semua amal salehnya dia lakukan secara istiqamah. Tapi kita kemungkinan besar tidak mampu mencapai itu. Umar bin Khattab, pendamping Nabi dan yang berada di samping Nabi kuburannya, itu sampai mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kami tidak mampu beramal seperti amalanmu." Jadi oleh karena itu, dengan kasih sayang Allah, dengan maha pemurahnya Allah, Allah tidak bebankan kita untuk sekaligus melakukan semua amal saleh. Kita ini diberi kelebihan oleh Allah walaupun kecenderungan melakukan salah satu dari amal saleh. Yang penting jangan meninggalkan yang wajib, itu kuncinya. Jangan tinggalkan yang wajib. Yang wajib itu wajib, seluruhnya wajib. Rukun Islam itu wajib. Masalah memilih pintu surga, nah di situ letaknya amalan yang sunnah. Ada orang yang mampu melakukan tahajud, rajin tahajud, tapi tidak mampu bersedekah. Ada orang yang rajin puasa, tidak mampu tahajud. Ada orang yang rajin sedekah, tidak mampu puasa, tidak mampu tahajud. Banyak yang rajin sedekah, tapi enggak sanggup puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, enggak sanggup. Maka dengan kemuliaan Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah tidak menutup kemungkinan kita masuk surga walaupun hanya salah satu amal saleh. Yang penting wajib, yang wajib itu jangan tinggalkan. Kalau itu sudah tinggal, maka yang sunnah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga itu ada 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang pintu-pintu surga, Rasulullah menyebutkan 4 nama, ya, 4 nama. Dan selebihnya 4 nama pintu surga yang lain itu disebutkan oleh para ulama dengan sifat yang khilaf, ada perbedaan-perbedaan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan pintu surga, beliau menyebutkan, "Faman kana min ahli shalah du'aya min babis shalah." Barang siapa yang ahli salat, ya, jadi ahli salat ini yang wajib dia jaga, tapi suka melakukan salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, kemudian duha, tahajud, suka melakukan salat sunnah. Sampai dalam perkara-perkara dia punya waktu kosong, dia melakukan salat sunnah mutlak. Ini disebut dengan ahlus salah, orang yang gemar melakukan salat. Maka kata Nabi, du'aya min babis salah. Nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga dari pintu salat. Dari pintu salat. Nah, jadi pintu surga yang pertama bernama babus salat. Nah, ini untuk bapak-bapak yang ahli tahajud, ibu-ibu yang ahli duha. Pintu ini pokoknya nanti dilihat kemana yang paling dominan amal kita. Kemudian kata Nabi, "Faman kana min ahli al-jihad du'aya min babil jihad." Barang siapa yang dulu gemar atau semangat berjihad, maka dia dimasukkan ke satu pintu yang bernama babul jihad. Ini para syuhada, dan orang-orang yang merindukan syahid.
masuk dari pintu ini. Khalid bin Walid itu panglimanya para syuhada, tapi beliau sendiri tidak meninggal dalam keadaan syahid di medan perang. Sampai beliau mengatakan di atas pembaringannya, beliau sakit, padahal seluruh pasukan yang dia pimpin sudah syahid. Tapi Khalid bin Walid, walaupun sudah ratusan bekasan pedang di kulitnya, tapi dia tidak diizinkan Allah meninggal di medan perang. Khalid bin Walid ini meninggal di atas kasur. Beliau sempat mengucapkan kalimah yang tertulis dalam riwayat, yaitu, ya Allah, seluruh pasukanku Engkau ambil di medan perang menemui kesyahidan, sedangkan panglimanya terbaring di atas kasur. Lalu beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah juga aku syahid walaupun aku mati di atas kasur. Dan itu Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang merindukan menjadi syahid, maka Allah berikan syahid walaupun dia matinya di atas pembaringannya. Jadi dalam catatan Allah, Khalid bin Walid ini juga syahid, namun dia meninggal di atas kasur. Lalu para ulama mengatakan, kenapa bisa begitu? Ternyata ada hikmahnya. Khalid bin Walid ini sudah dijuluki oleh Rasulullah dan semua orang yang mengenalnya bahwa dia punya gelar Saifullah, yaitu pedang Allah. Maka Allah dengan takdirnya menyengajakan Khalid bin Walid tidak meninggal di medan perang, agar pedang Allah tidak ada yang bisa menjatuhkan. Agar pedang Allah tidak jatuh di medan perang. Kalau sempat Khalid syahid mati di medan perang, maka orang berkata, apa juga pedang Allah mati juga ditusuk oleh orang kafir. Maka Allah selamatkan dia dengan gelarnya. Maka pedang Allah tidak pernah gugur di tangan orang kafir. Nah, itu hikmah kenapa Allah buat Khalid bin Walid meninggal di atas kasur, sehingga tetap terkenang Saifullah sebagai gelar yang tidak pernah terkalahkan. Nah, itu gelar diberi oleh Nabi SAW. Makanya ada khusus pintu jihad. Itu orang-orang syahid di situ semua berkumpulnya. Kemudian kata Rasulullah, wa man kana min ahli sadaqah du'aya min babis sadaqah. Barang siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dimasukkan, dipanggil dari pintu sedekah. Nah ini Pak, ini kita-kita nih yang sering ngisi celengan masjid 10.000, 20.000, 50.000. Tapi yang ngisi celengan masjid 1.500, itu mungkin enggak dipanggil dari pintu ini, Pak, dipanggil dari pintu salah mungkin. Tapi yang insyaAllah yang ngisi-ngisi 20.000 ke atas, insyaAllah dari pintu ini masuk. Pokoknya lihat, kalau ada pembangunan masjid, langsung datang ke panitia, dia tanya langsung apa yang bisa saya tolong, itu lampu kristal itu berapa, sudah cukup uangnya atau belum. Begitu Pak, kalau ahli sedekah. Pantang melihat kesempatan bersedekah, dia sedekah. Itu kalau di kalangan sahabat, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu dahsyat sekali sedekahnya, dahsyat. Nah kemudian Nabi sambung, wa man kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan. Barang siapa yang di dunia suka berpuasa, maka dia akan dipanggil dan dimasukkan melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan. Nah, jadi Nabi tidak menamakan lagi dengan babus siyam, tapi Ar-Rayyan. Rayyun atau Rayyan jamaknya itu bermakna tidak pernah kehausan, orang yang selalu kenyang dan selalu dalam keadaan tidak pernah merasa dahaga. Itu arti Rayyan. Dan itu disesuaikan dengan kehidupan seseorang yang ketika di dunia, walaupun di bawah terik matahari, dia tetap bertahan untuk taat pada Allah dengan sering berpuasa. Nah, jadi selain Ramadan, dia juga ahli
puasa. Dalam hadis Ibnu Khuzaimah, Rasulullah mengatakan, fa iza dakhala ahaduhum ughliqa. Kalau semua yang ahli puasa ini sudah masuk ke dalam babur rayyan, ditutuplah pintu itu. Man dakhala syariba, barang siapa yang sudah masuk ke pintu itu, maka dia akan dipenuhi dengan kenikmatan makan dan minum terus-terusan. Karena di dunia dia menahan-nahan diri tidak makan dan minum karena Allah. Masuk ke pintu itu, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah beri adalah makan dan minum terus-terusan. Ya. Wa man syariba lam yadma abada, dan barang siapa yang sudah merasakan minuman di dalam babur rayyan ini, lam yadma abada, dia tidak akan pernah merasa dahaga selama-lama. Maksudnya tidak ada lagi perasaan itu, yang ada nikmat. Nah, ini kelebihan orang-orang yang shaimun. Makanya puasa ini, kita di minggu yang lalu sudah bahas, puasa bisa menjadi perisai dari api neraka. Tapi yang lebih dahsyat adalah ketika kita menikmati surga yang dikhususkan kepada orang-orang yang ahli puasa. Jadi ini pintu istimewa kepada orang-orang yang khusus ahli puasa. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, kalau memang kita tidak mampu melakukan amal-amal saleh yang lain dengan baik, maka selama badan sehat, selama hayat masih dikandung badan, perbanyaklah puasa-puasa. Ya. Ini tergantung sekali dengan tipe kita, Pak. Tapi kadang-kadang kita nggak mampu juga, karena kita yang mungkin kerja, ada yang kerja dari pagi sampai sore, tidak mampu, harus melayani nasabah, harus melayani orang-orang, melayani pasien. Ya, kalau begitu ya lakukanlah amal saleh yang lebih banyak di bidang yang lain. Tapi bagi model-model yang sudah duduk di rumah, yang pensiun, yang kerjanya cuma duduk-duduk di depan rumah kalau sudah sore, yang congkel-congkel bunga, ibu-ibu yang kerja cuma congkel-congkel bunga, lalu sore masukkan lagi bunga ke pot, lalu masukkan lagi tai lembu ke dalam pot bunga itu, yang kerjanya cuma gitu-gitu saja. Di rumah pun sudah enggak ada anak yang tinggal, cuma dengan suami, Pak. Suami pun sudah enggak mau makan apa-apa lagi. Suami cuma butuh suntik insulin dah, guys. Sudah enggak perlu lagi ibu-ibu masak, enggak perlu capek lagi di dapur. Perbanyaklah puasa. Perbanyaklah puasa. Mudah-mudahan Allah masukkan kita melalui Ar-Rayyan. Nah, ini yang Nabi sebutkan 4 pintu. Dan lalu yang 4 pintu lagi, nah itu dalam riwayat-riwayat yang ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan itu sekadar asar sahabat. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani salah satunya menyebutkan 4 pintu lagi itu khilaf di antara ulama nama-namanya. Namun walaupun khilaf, ada nama yang lebih masyhur dibanding nama-nama yang disebutkan lain. Iaitu di antaranya, kata Ibnu Hajar, pintu yang kelima bernama Al-Aiman. Iaitu pintu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Aiman itu yang sebelah Ashabul Yamin. Jadi ada kelompok pertama kita masuk surga tanpa hisab. Kita sudah pernah belajar, diingat kembali, yaitu mereka yang hidupnya tidak pernah meru'yah dan meminta untuk diru'yah. Ini urusannya akidah. Ya, urusannya akidah. Maksudnya dia tidak pernah meyakini bahawa penyakitnya disembuhkan oleh dokter, dan dokter pun tidak pernah meyakini bahawa dia yang menyembuhkan. Itu maksudnya. Akidahnya terpulang pada Allah. Jadi dokter yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, itu dokter-dokter yang selalu mengatakan kepada pasien, bukan saya yang sembuhkan, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya diberi ilmu untuk mengetahui obatnya saja. Pasien-pasien yang akan masuk surga tanpa hisab, masuk babul aiman ini, jadi tidak ada hisab, tidak ada azab. Ini kelompok VVIP. Jadi bukan VIP lagi, Pak. VVIP ini langsung enggak ditanya apa-apa, enggak ditanya tentang amalnya. Itu pasien-pasien yang selalu mengatakan bahawa Allah lah yang sembuhkan, kebetulan melalui tangan dokter.
Terima kasih ya Allah. Jadi kalimat pertama, terima kasih ya Allah, bukan terima kasih dok. Itu wala yatatayyarun, dan juga hidup di dunia tidak pernah tatayyur, enggak punya khurafat. Dalam kepalanya enggak ada khurafat. Hana yang mubay-mubay syirik, enggak ada. Dia enggak mau pasang-pasang sesajen, pakai jimat, lewat di jembatan lalu minta izin sama setan. Lewat jembatan, lekas izin Pak Jin, izin Mbak Kuntil, izin saya mau lewat. Itu enggak ada sama dia itu. Enggak minta izin sama kuntilanak, enggak minta izin dia. Dia enggak percaya nomor-nomor sial, uro-uro sialnya hana madum. Enggak ada sama dia yang begitu. Semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia tetap tidak bertatayyur. Yang ketiga, hidupnya selalu tawakal kepada Allah. Baik nikmat maupun musibah, tawakal pada Allah. Ini kelompok al-aiman, masuk dari pintu yang tidak ada hisab. Kemudian al-kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu yang keenam yaitu pintu orang-orang yang menahan amarah dan suka memaafkan sesama manusia. Tahan amarah lalu memaafkan. Sudah dihina lalu dia tahan, jangan lawan karena Allah. Lalu dia maafkan. Makanya kan salah satu pelajaran puasa apa? Kalau engkau dihina, fa in qatalahu ahadun aw syatamahu, kalau ada orang yang mengajak bertengkar atau ada orang yang mengajak memakinya, falyaqul, cukuplah engkau katakan inni shaim, aku sedang puasa. Ini pelajaran untuk bertahan beilhab. Jangan terlalu emosi. Kadang-kadang kita Pak di jalan disenggol orang. Itu kadang-kadang bagi kita yang terlalu tinggi emosi, kita kejar orang itu Pak. Kita kejar, kita suruh berhenti. Lalu kita tanya, "Apa hebat takkah?" Tren. Model kayu tren. Begitu tren dia, kita lari. Ini kan nafsu besar tenaga kurang namanya ini. Nah, jadi ini pintu al-kazimi dal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu pintu orang-orang yang menahan amarah dan yang memaafkan manusia. Pintu yang ketujuh az-zikir, babu zikri, orang yang suka berzikir, menyebut-nyebut Allah dimanapun, kapanpun, baik dalam majlis tertentu atau di luar majlis, dia sebut-sebut nama Allah. Ini masuk ke babu zikir. Yang terakhir, bab birril walidain, pintu yang berbakti pada orang tua. Nah, ini pintu ini. Nah, itu nama-nama pintu surga. Namun yang orang kadang-kadang salah faham mungkin, tapi Ustaz, kami dengar di dalam Al-Quran itu kan nama-nama pintunya Al-Firdaus, Jannatu Aden, Jannatul Ma'wa, Jannatu ini kan begitu yang orang dengar. Nah, itu bukan nama pintu Pak. Itu nama tingkatan surga. Itu tingkatan surga. Di setiap tingkatan itu ada 8 pintu. Di setiap tingkatan itu ada 8 pintu. Makanya di dalam surga Firdaus itu ada 8 pintu. Pintu yang disebutkan tadi. Berarti kalau kita modelnya ahli puasa tapi tidak ada sedikit pun dosa, maka modelnya ya tinggalnya di Firdaus bersama Nabi, tapi dari pintu Ar-Rayyan yang berada di Firdaus. Yang model-model puasa tapi nasyid temenak 32 nasyid Pak. Itu nanti kalau dimaafkan Allah caci makinya, maka dia masuk ke Ar-Rayyan juga, tapi nanti bukan di tingkatan Firdaus, di bawahnya lagi, bisa jadi Jannatu Aden, bisa jadi Jannatul Ma'wa. Nah, Nabi ketika ditanya sahabat, berapa jauh derajat tinggi dan kenikmatan antara satu tingkat dengan tingkat yang lain? Kata Nabi, mi'atu darajah, 100 derajat. Kenikmatan di surga Firdaus itu berbeda dengan kenikmatan di surga Aden, 100 derajat. Tapi bukan bermakna rendah ya, enggak. Itu 100 derajat itu dibandingkan dengan kehidupan dunia. Nanti waktu dibandingkan sesama surga baru naik. Jadi semua surga nikmat. Ya, semua surga nikmat. Jadi jangan pikir ketika kita berada di surga paling bawah tidak nikmat, tetap nikmat.
Namun ada surga yang lebih nikmat pelayanannya, yaitu yang lebih tinggi tempatnya. Lalu sahabat nanya, lalu berapa beda tingginya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma bainas samawati wal ard. Seperti engkau melihat di antara langit dan bumi. Jadi kalau surga Firdaus setinggi langit, maka surga di bawahnya seperti kita berada di bumi. Lalu kalau surga kedua ini dilihat oleh surga di bawahnya lagi, juga seperti orang dari bumi melihat ke langit. Begitulah perbedaan tinggi antara 8 pintu surga. Nah, nanti di pintu-pintu surga itu baru ada posisi-posisi rumah. Nah, posisi-posisi tempat tinggal, kampung-kampung tempat tinggal kita itu nanti ada yang fi wasatil jannah, tinggalnya di tengah-tengah surga. Nanti ada yang tinggal fi rabadil jannah, di samping-samping daerah pinggiran, Pak. Nah, menyokotanya daerah-daerah Nisam, Sawang kan. Nah, ini yang model rabadul jannah. Jadi yang wasatul jannah langsung daerah kota, Lok Semawe, Lok Sukun begitu. Nanti satu lagi fi a'lal jannah, yaitu tinggal model di atas, kata Nabi, model di atas. Jadi ada 3 tingkatan, di tengah, di samping dan di atas. Lalu sahabat nanya dalam hadis itu, kayak mana kami melihat dari surga kami tinggal di bawah ni? Kami lihat ke orang yang tinggal di atas, kata Rasulullah, sebagaimana engkau menatap bintang, sebagaimana engkau menatap bintang di langit. Begitulah rumah yang di atas dengan rumah yang di bawah. Begitu keadaan surga. Dan kita insya-Allah mudah-mudahan kalau serius ikhlas menghadapi Ramadan, mudah-mudahan masuk pintu Ar-Rayyan saja pun sudah alhamdulillah, Allah izinkan.